Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, beri tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji, kita mau menyembah Yesus yang adalah Tuhan dan Allah kami. Sebab Engkau Allah yang layak untuk menerima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Terima persembahan kami. Kami puja, kami sembah sebagai Raja. Yesus Tuhan.
Kami punya Allah yang seperti Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa pada pagi hari ini. Kami kembali anak-anak-Mu Tuhan boleh berkumpul. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan, kerinduan anak-anak-Mu Bapa. Dalam setiap pujian dan nyanyian yang kami naikkan Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum Bapa, boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau bernyanyi, kami mau bersorak Tuhan.
Kita punya Allah yang ajaib, Allah yang perkasa, tak tertandingi oleh suatu apapun juga. Haleluya. Oleh karena Engkau, kami anak-anakmu merasa diberkati Tuhan. Haleluya. Aku diberkati, saudara diberkati Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semasa lipat
Haleluya, silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Biarpun bumi akan berlalu dan akan bergoncang, tapi kita percaya Tuhan Yesus tak pernah ingkar janji saudara. Haleluya. Waktu pasti akan digenapi yang menjadi janjinya Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Akan berlalu, dia bulan tak bercahaya lagi, dia langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus lagi, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, aku cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Dan kita anak-anak Tuhan pasti cinta dengan Yesus. Haleluya. Dan kita percaya Tuhan Yesus pun tanpa syarat mencintai kita. Haleluya. Dan pastinya rancangan yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup kita akan kita terima dan kita akan syukuri sebagai hadiah dari Tuhan Yesus. Ku tak menyerah walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memulihkanku. Ku
Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, inilah kerinduan hati kami untuk kami dapat selalu menyenangkan hati-Mu, untuk kami dapat selalu melekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah pujian penyembahan kami ini dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan kembali belajar daripada firman-Mu. Mari Tuhan, Kau urapi kami setiap anak-anak-Mu, ajar kami untuk kami dapat mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu itu benar-benar Tuhan dapat menguatkan iman kami, dapat menjadi kami Tuhan lebih taat, lebih setia kepadamu. Terima kasih Bapa, juga Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau urapi, Kau pakai dia Tuhan, supaya apa yang dia sampaikan itu semua adalah kehendak-Mu bagi kami jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat pagi hari ini kita kedatangan tamu hamba Tuhan, saudara, yang pagi hari ini akan melayani kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Yang nanti saya mohon untuk memperkenalkan diri, ya. Mari saya persilahkan. Oh, Ibu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya sangat mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini saya bisa ada di tempat ini, Gereja Betel Indonesia, ya, Jalan Mawar, Magetan, ya. Ada pepatah, kalau nggak kenal itu katanya jadi nggak sayang, begitu. Saya kepingin disayangi juga sama saudara-saudara seiman di tempat ini. Oleh karena itu, izinkan saya memperkenalkan diri, ya Bu ya Pak ya. Nama saya Ivon. Saya datang bersama suami saya ini, namanya Pak Isnawan. Mungkin Pak Isnawan bisa berdiri menghadap ke belakang, mungkin supaya ini suami saya tercinta, ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Anak kami dua, satunya sudah bekerja, perempuan semua ini ya. Satu sudah bekerja, satunya lagi masih kuliah. Nah, itu berkat Tuhan bagi keluarga kami. Nah, kami mengucap syukur khususnya kepada Bapak Willy Stefanus selaku gembala sidang di tempat ini yang sudah memberikan kesempatan kepada kami, ya, sehingga boleh melayani di tempat ini. Puji nama Tuhan. Senang berjumpa sama Bapak Ibu semua. Kami ini dari tim El Shaddai, Bapak Ibu. Jadi setiap hari Kamis kami ini bersama-sama persekutuan doa, begitu ya. Kami bersama-sama bersekutu. Kadang ya ketemu secara langsung seperti ini, kadang cuma lewat Zoom, ya, lewat HP, ya. Ini tetapi setiap Kamis kami bersama-sama menyembah Tuhan, bersama-sama sharing, ya. Kami bergantian membawa renungan firman Tuhan, kemudian melakukan perjamuan kudus, kami mendeklarasikan firman Tuhan, dan untuk kesempatan-kesempatan tertentu kami diperkenankan Tuhan untuk melayani seperti ini, ya. Kadang cuma dekat-dekat. Oh ya, kota saya ini Sidoarjo, ya. Teman-teman dari Surabaya, saya Sidoarjo. Sidoarjonya masih dekat sama Surabaya sih, daerah Juanda. Ya, kalau daerah Juanda kan Bapak Ibu tahu pasti, ya. Nah, jadi kami tinggalnya di situ. Nah, ini kami ikut persekutuan doa El Shaddai dan melakukan pelayanan kasih bersama teman-teman, ya. Hari ini ada di Magetan, di Plaosan, ada di mana? Sarangan dan sekitarnya, ya. Itu di
berapa gereja Pak Is ya? 8 gereja ya. Kadang kalau zaman dulu itu kami waktu belum ada BPJS ya, kami ini melakukan pengobatan gratis zaman dulu seperti itu ya. Kami suka pergi ke berbagai tempat, ke desa-desa begitu ya. Kadang ya melayani ke LP ya. Terus kadang-kadang kami juga melayani gereja-gereja sekitar Surabaya, Sidoarjo, Gresik ya, seperti itu. Nah, kami punya kerinduan seperti itu ibu-ibu, walaupun latar belakang kami ini bukan seorang yang memiliki secara ijazah yang teologi begitu ya, tetapi kami memiliki kerinduan untuk memberitakan firman kepada saudara-saudara. Nah, sehari-hari pekerjaan saya itu sebagai tenaga gizi di rumah sakit ya. Saya kerja di rumah sakit ibu dan anak putri ya namanya ya, di Surabaya. Jadi saya ngatur makanan begitu ya. Kalau ada yang sakit-sakit, tekanan darahnya tinggi atau mungkin ada kencing manisnya, lah itu saya buatkan makanannya seperti apa. Kurang lebih seperti itulah pekerjaan saya. Kalau suami saya sudah purna tugas ya, dapat tahun kedua ya. Nanti puji Tuhan di dalam segala profesi kita ini tetap hamba Tuhan kan ya. Hamba Tuhan itu kan tidak cuma yang melayani di gereja ya, tetapi setiap kita pengikut Kristus adalah seorang hamba Tuhan ya. Nah, mari Bapak Ibu kita akan dengan bersukacita hari ini sudah memuji menyembah Tuhan. Kita yakin percaya Roh Kudus mempersiapkan setiap hati kita seperti tanah yang subur itu loh ya, yang siap ditanami, ditanduri sama benih firman. Ini biar bertumbuh, biar berakar kuat. Nanti tumbuh terus memuliakan nama Tuhan kalau sudah keluar buahnya. Nah, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang Kristen sejati atau Kristen kaleng-kaleng, Kristen abal-abal ya. Mau pilih yang jadi Kristen sejati apa mau pilih yang palsu ya, palsu. Nah, seperti apa? Nah, Bapak Ibu, kita semua kan banyak orang tua ya, punya anak ya. Tentu saja kita ini kepengen anak kita itu menjadi yang baik, tumbuh dengan sehat, cerdas, nanti mengalami keberhasilan di dalam hidupnya, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu seperti itu kerinduan kita ya, yang punya anak, yang punya cucu ya seperti itu. Nah, Bapa di surga itu juga kerinduannya seperti itu ya, seperti itu. Kalau kita ini lihat dunia ini ya, peperangan banyak ya, bencana itu hampir tiap hari rasanya ya, gempa di sana, banjir bandang di sana. Tidak cuma di Indonesia loh, rata di seluruh dunia. Terus ada kapal tenggelam ya di Selat Bali itu kan, aduh, malam hari tiba-tiba ada kapal tenggelam, banyak korbannya. Belum lama di daerah Sulawesi kapal terbakar ya. Ada lagi nanti di Jakarta kebakaran. Oh, gunung erupsi Lewotobi ya. Waduh, sudah tiap hari kita mendengar tanda-tanda Tuhan mau datang itu sudah sangat dekat. Belum lagi perang Israel sama Iran. Nah, itu kalau sudah perangnya di tempat lain ya wis, oh bukan tanda zaman. Tapi kalau sudah perangnya di umat kesayangan Tuhan di Israel, ini warning bagi kita, peringatan bagi kita untuk kita harus siap-siap ya. Nah, kita mau jadi yang asli apa yang palsu ya. Kalau tadi orang tua itu ingin anaknya itu ada pertumbuhan, makin hari makin tumbuh, makin sempurna. Demikian juga dengan Tuhan kita. Tuhan kita tidak mau kita ini cuma jadi Kristen bayi ya. Tuhan mau kita ini terus bertumbuh menjadi dewasa. Nanti mempelai pria yaitu Tuhan Yesus. Kita ini gerejanya kan mempelai wanita ya. Mana ada mempelai masih anak-anak? Tidak ada kan ya. Mempelai itu mesti sudah dewasa loh ya. Jadi setiap kita diinginkan Tuhan tumbuh menjadi Kristen yang dewasa rohani ya. Nah, untuk menjadikan anak kita itu anak yang hebat, tentu orang tua itu gak cuma melakukan anakku tak sayangi
antisipasi yang baik supaya dia jangan kesusahan. Oh, tak lindungi supaya anakku ini tidak ada apa-apa yang terjadi sama anakku. Tidak cuma seperti itu. Kita didik anak kadang-kadang juga dengan disiplin ya, keras ya. Kadang-kadang kalau salah ya dipukul, dijiwit gitu ya. Nah seperti itu ya ibu-ibu ini rasanya. Bapak-bapak juga seperti itu. Nah Tuhan pun seperti itu. Kadang mereka tidak ngerti ya lagu yang dibawakan ya. Sekalipun kita ini tidak ngerti, tapi Tuhan itu sedang mendidik kita ya. Mendidik kita. Kadang kita rasakan kalau anak kecil, waduh aku kok dipukuli mama toh. Mama itu loh cek jahatnya sama aku. Tetapi dia nggak tahu ada tujuan yang baik. Seperti itu pun kita. Kadang kita nggak ngerti. Tuhan itu izinkan kita masuk di dalam lembah kekelaman ya. Aduh, masalah kok HTTE. Mari masalah anak, sekarang masalah pasangan ya. Aduh, masalah orang tua lagi. Rasanya terus menerus Tuhan, kenapa ini kita nggak ngerti. Padahal Tuhan sedang mendidik kita ya. Pilih mana? Ya, jujur ya jujur. Suruh pilih mana? Kita sakit langsung sembuh, terima mujizat, atau harus proses, berobat, sembuh nanti kuman lagi, sembuh kuman lagi. Nah, yang mana yang dipilih? Mau jujur ya, terima mujizat ya kan? Satu kali terima mujizat, oh luar biasa Tuhan Yesus baik. Nah, apakah orang yang sembuh sakit tadi dibiarkan Tuhan, tidak disayang Tuhan? Tidak ya. Tuhan mau memproses. Tuhan tuh tahu mana yang perlu dikasih mujizat supaya datang ke Tuhan, tapi mana yang perlu diproses supaya rohaninya bertumbuh dewasa. Nah, didikannya Tuhan tuh macam-macam. Kadang berkat, kadang ya tidak enak ya. Pilih mana? Disayangi apa didisiplin? Jujur-jujur pilih disayang. Gak enak disiplin itu disetrap ya. Terus dipukul kadang-kadang. Nah, ya pilih sing disayangi ya. Kadang-kadang pilih mana sih? Enak-enak nyaman-nyaman gini aja atau harus nyangka diri? Aduh, saya lebih musuhi sama teman saya itu. Kok mesti ketemu aku sentimen yo? Gak enak hari. Kalau maunya anak-anak dunia, ya balesen kon digorokno kok meneng ae. Kan seperti itu ya. Kalau biasanya orang Jawa Surabaya itu kon ya. Kon iku digorokno ngono kok meneng ae. Aku ya tak bales begitu ya. Yang enak memang seperti itu. Tapi di hadapan Tuhan kasihilah musuhmu ya. Nah itu. Nah nanti pembalasan itu hanya Tuhan ya. Nah kita mengasihi musuh, nanti musuh itu merasakan cintanya Tuhan. Jadi pilih yang nyaman ya enak bales. Tapi Tuhan mau tidak seperti itu ya kan. Jadi didikannya Tuhan itu macam-macam. Nah kemudian kita ini juga dididik untuk datang kepada Tuhan tuh tidak minta-minta kok ya. Kayak anak kita, mah yuk mah, pokoknya HP mah, pokoknya HP ya seperti itu ya. Terus ayo mah, ajakan pergi rekreasi, tidak cuma seperti itu. Kita datang sama Tuhan juga tidak sekedar Tuhan aku datang padamu, aku kok ya diberkati, usahaku ini biar berhasil. Ya yang pedagang, biarlah pembeliku itu banyak Tuhan, jualanku laris ya. Biarlah aku ini diberkati Tuhan supaya aku ini sekolah pinter, otakku ini encer, lokcer ya. Tidak hanya seperti itu, tetapi kita juga harus tahu apa toh yang diinginkan Tuhan dari hidupku. Karakter apa toh dari hidupku ini yang harus dirubah sama Tuhan. Nah seperti itu. Jadi tidak kayak orang pergi ke dukun ya, ke dukun. Orang Kristen boleh nggak ya ke dukun ya? Gak boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, ke dukun bah, nyuwun berhasil, bah sekolah, bah nyuwun jodoh, bah nyuwun dodolane diparingi penglaris. Tidak seperti itu ya. Tuhan itu tidak hanya kesuksesan di dunia yang tanpa kerja keras ya. Tuhan inginnya kita ini terus bertumbuh. Nah, Dia seperti orang tua yang mendidik kita. Nah, sekarang sama-sama orang Kristen ya, duduk di gereja minggu sama-sama memuji Tuhan. Yesus cinta saya cinta Yesus ya. Memuji Tuhan. Sama semua nyanyi seperti itu. Tapi ada yang asli, ada yang palsu ternyata ya. Wah, bahaya ini ya.
Kadang-kadang kalau secara sepintas ya kita nggak tahu bedanya ya. Yang bisa melihat hati kita itu kan Tuhan. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Ayo, coba Bapak Ibu saya ajak membaca firman Tuhan dari Matius 7 ayat 22 dan 23. Matius 7 ayat 22, 23. Nah, saya bacakan bagi Bapak Ibu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini bukan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ini adalah orang-orang yang sudah kenal Tuhan Yesus. Orang-orang yang bernubuat demi nama Tuhan, bahkan ngusir setan demi nama Tuhan, bikin mujizat dalam nama Tuhan. Tapi coba baca yang ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wah, ngeri sekali ya Bapak Ibu ya. Tuhan sudah mau datang. Ya, ini dikatakan di hari terakhir itu ya, seperti itu. Waduh, terlihat motivasi yang sebenarnya. Kok kayaknya tadi baik, itu loh bisa bikin mujizat, itu loh bisa bernubuat, ya, usir setan bisa, setannya nurut, dikasih kemampuan loh sama Tuhan. Tetapi kok sama Tuhan terakhirnya diusir. Nah, pada hari terakhir itu sudah tidak ada yang bisa diperbaiki lagi. Selagi kita hidup di dunia, ya, sebelum putusan akhir sama Tuhan dipilah mana yang domba, mana yang kambing, di situ kan tidak ada kesempatan lagi ya kan. Selama kita hidup di dunia saat ini, biarlah kita pakai kesempatan ini sebaik mungkin. Biar kita jadi anak-anak Tuhan yang sejati. Ngeri ditolak Tuhan ya, sudah tidak ada kesempatan lagi. Apa yang terjadi dengan orang Kristen yang palsu, yang abal-abal tadi ya. Waduh, ini kan ya jadi orang Kristen apa cuma butuh Tuhan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya ya. Datang sama Tuhan minta, Tuhan anakku diberkati, Tuhan tolong suamiku pekerjaannya diberkati, biar uangnya banyak ya, biar jabatannya naik ya. Datang ke Tuhan seperti itu. Jadi mempergunakan Tuhan seperti alat ya. Lho kualik sing jadi Tuhan sopo? Siapa kita ini kok ngatur-ngatur Tuhan? Berkati, ayo Tuhan, nuntut terus ya. Ini anak yang manja, Kristen yang palsu ya. Tetapi Kristen yang palsu ini akhirnya menyangkal dirinya ya, gak suka dengar pengajaran yang benar. Aduh cek soroni ku Tuhan Yesus itu tapi dia ayat-ayat sing api-api tok, sing berkat-berkat tok ya, seperti itu ya. Tetapi orang Kristen yang sejati sebetulnya bukan kenyamanan hidup ya, bukan doa aku Tuhan berkati anakku, berkati suamiku, kerjaanku diberkati ya Tuhan. Terus pokoknya dulur-dulurku kabeh diberkati. Bukan cuma sekedar seperti itu. Mari kita baca 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 1 dan 2. 2 Korintus 5 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ayat 2-nya, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh
karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui sebagai orang Kristen yang sejati, jangan cuma mikir hidup yang di dunia. Ya apa caranya aku diberkati, ya apa caranya aku sehat, ya apa caranya aku punya banyak uang, jabatanku naik, anak-anakku sekolah pinter, surga jadi. Nah, tidak sekedar itu. Memikirkan itu perlu. Tetapi apa yang menjadi prioritas? Tujuan kita yang utama apa? Bukan cuma hidup di dunia ini, tetapi hidup di dalam kekekalan. Firman Tuhan ini tadi bilang, jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, nah ini sebetulnya Allah itu menyediakan tempat kediaman di surga. Jadi di bumi ini sementara. Firman Tuhan katakan, kalaupun Tuhan belum datang jemput kita ya, umur kita berapa? 70, kalau kuat 80 tahun, ya cuma segitu toh itu ya. Tetapi di surga atau di neraka itu adalah kekal selama-lamanya sak teruse ya. Sekarang kan lagi viral itu ya, apa hari pertama di neraka ya, bisa laut-laut api begitu terus anget enak, ternyata neraka enak. Sekarang itu setan tuh bungkus neraka itu menjadi supaya orang itu tidak takut ya sama neraka. Walah, kayak guyon-guyon. Kalau dulu itu orang mendengar firman seperti itu, hati kita ini tergetar ya, takut jangan sampai kita masuk situ ya, karena ngeri, ratap tangis dan kertak gigi loh katanya Tuhan ya. Dan itu terus menerus dan selama-lamanya tidak ada habisnya loh, ulat-ulat, aduh ngeri sekali. Tetapi orang sekarang itu dibikin koyok surga, kayak neraka itu yang menakutkan ya. Setan dibikin boneka apa, lagu bulat bubu itu ya. Nah, lucu ya, loh, setan kok lucu ya. Jadi orang sekarang itu memang setan memakai segala cara supaya orang itu jadi terkecoh gitu ya. Jadi kehidupan kita gak cuma di dunia ini ya Bapak Ibu ya. Ingat loh ya, kita ini harus sampai kekekalan ini. Kekekalan yang mana? Jurusan surga apa jurusan lautan api? Aduh, jangan sampai ya. Nah, jadilah Kristen yang sejati. Kalau namanya kemah ya jelas dibongkar. Saya ingat waktu SD ya, saya kemah persami ya, disingkat perkemahan Sabtu Minggu. Ya tinggal di kemah, tidur di kemah ya seneng. Masih atos-atos ya, gak ada kasur. Cuma Sabtu sama Minggu. Setelahnya apa? Ya kemah dijemput lagi ya, sudah pulang ke rumah ya. Seperti itu kan ya. Nah, jadi kemah itu sementara. Jadi di bumi ini sementara. Jadi jangan prioritaskan hidup kita untuk mengejar hal-hal di dunia ini saja. Bagus kita usahakan karena kita juga hidup di dunia, tetapi bukan prioritas. Yang terutama adalah meneladani kehidupan Tuhan Yesus ya. Bagaimana kita ini makin serupa dengan Kristus ya. Ada lagu tuh, sedikit demi sedikit tiap hari, tiap sifat Yesus merubahku, Dia ubahku sejak ku terima Dia, hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku ya. Jadi harus berubah ya, gak boleh bagi rohani terus, harus meningkat. Nah, kita mohon kepada Roh Kudus, selidiki saya ya Tuhan, saya ini termasuk golongan yang mana? Orang-orang gak ngerti, ketoknya saya kelihatan baik, tapi Tuhan itu loh yang paling tahu. Tuhan, seperti apa aku ini, udah masuk tak saya ini kriteria jadi anakmu yang asli, bukan yang abal-abal. Kita minta setiap hari ya, kita berdoa sama Tuhan. Bapak Ibu, ayo saya ajak sekarang baca Yohanes 8. Yohanes 8, kita baca ayat 31 sama 31 yang B ya. Ayat 31B sampai dengan 32 ya, perkataannya Tuhan Yesus. Nah,
bacakan Yohanes 8 ayat 31b sampai 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, Tuhan, ya apa sih caranya jadi Kristen yang benar itu? Aku nggak mau loh termasuk sama Kristen yang kaleng-kaleng tadi. Nah, ini firman ini. Nah, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, ya, itu kita adalah betul-betul muridnya Tuhan Yesus. Satu lagi, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Nah, ini kebenaran ini yang harus kita miliki, yang harus kita ketahui supaya kamu ini jadi merdeka. Nah, Bapak Ibu ingat ya, ada 10 orang kusta yang disembuhkan sama Tuhan Yesus ya. Tuhan itu kan memangnya kemana-mana ngajar, banyak orang berbondong-bondong ya. Kalau kita ikut ibadah KKR ya, kebaktian kebangunan rohani, orang sampai ya, saya pernah ikut di mall ya, itu ya muatri, di stadion muatri banyak. Bayangkan Tuhan Yesus waktu itu ya seperti itu, banyak orang ikut sama Tuhan Yesus, termasuk orang yang 10 orang kusta itu ya. Orang kusta itu kan budayanya orang Yahudi ditolak ya, nggak boleh mereka tinggal campur sama kita gini, nggak boleh, harus di kota diasingkan gitu kan ya. Nanti ada orang lewat, mereka harus bengok-bengok najis supaya ono kusta takut ketularan. Dan satu lagi, pikiran mereka orang yang sakit kayak gitu itu dikutuk sama Tuhan, ya kan? Jadi mereka tuh sorok, mereka kepingin mengharap mujizat Tuhan sembuh, ya. Tapi lihat, motivasinya kan dia semua kepingin sembuh. Tapi prioritasnya mereka itu apa? Ya, kita lihat dari 10 orang itu yang balik berapa? Cuma 1 ya kan? Cuma 1. Jadi saya kepingin sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, di muridnya Tuhan Yesus. Itu cuma 1 tok. Yang 9 mana? Tuhan bilang kan itu sudah, lihatkan dirimu sama para imam, nanti kamu tahir ya, balik asal utuh kayak gak pernah sakit kusta gitu ya. Oke, orang 10 ini jalan moro-moro waras, di tengah jalan waras. Nah, yang 9 sudah hilang gak tahu kemana ya. Tapi yang 1 orang balik kepada Tuhan Yesus. Itu artinya banyak dari kita mengikut Tuhan Yesus, tapi kita mau jadi pengikut tok, apa mau jadi muridnya? Ya, yang mau ikut jadi murid ya sudah ikut terus. Zaman dulu ikut sama gurunya, jadi cara hidupnya gurunya, ya nilai-nilai hidupnya gurunya itu masuk ke dalam pikiran dan hatinya, sehingga suatu saat dia bisa, aku iya ya, mulai berubah. Gak seneng sing elek-elek, sing dosa-dosa gak seneng. Aku mulai ikut sama Tuhan Yesusku. Ya seperti itu. Tapi yang 9 gak tahu sudah prioritasnya apa. Sembuh diberkati. Berarti prioritasnya berkat ya. Dulu belum diberkati, aduh tekun. Doa malam datang, doa minggu datang ya. Doa sekolah minggu, anak sekolah minggu ya ikut. Doa wanita, yang pria juga ikut, rindu ya. Tetapi setelah diberkati bisa hilang dewi-dewi ya kan. Minggu, waduh emang Pak sekala jawab ini kok gak tak ikuti hilang ini, udah gak usah ke gereja gak apa-apa. Minggu ngarep lo ono ibadah lagi. Nah, minggu depan ada lagi kerjaan, lama-lama hilang gak ke gereja ya kan. Itu apalagi waktu sehari-hari ya, waktu sehari-hari bersama Tuhan sudah hilang, gak ada ya. Nah, jadi seperti apa kita ini harusnya hidup? Bagaimana sih keadaan Kristen orang Kristen yang sejati? Tadi di Yohanes 8 ayat 31b, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, ya berarti kita harus tetap hidup di dalam firman Tuhan ya. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mengajar itu memang berbondong orang, tapi ya itu tadi, kita tetap aja di dalam firman Tuhan, kita ikut sama ajaran Tuhan Yesus ya. Kalau zaman dulu ngikuti sang guru ini ya, Tuhan Yesus diikuti kemana-mana. Tapi zaman sekarang Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Terus apa? Nah, yang ada adalah kebenaran firman.
Yesus itu kan firman yang menjadi manusia. Firman apa? Ya firman Tuhan, Alkitab itu tetap dibaca setiap hari. Adakan waktu untuk membaca kebenaran firman ya. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran bukan gempa di kono, perang di kono, tapi kebenaran akan firman Tuhan ya. Bagusnya kalau membaca firman sambil gerenang-gerenang ya boleh, supaya telinga kita mendengar apa yang kita baca. Itu lebih masuk, lebih nempel ya. Iman kita bisa bertumbuh. Nah, Bapak Ibu sediakan waktu khusus untuk kita terus belajar kebenaran firman. Minta Roh Kudus supaya kita ini tidak cuma jadi baca, tapi kita ini bisa mudeng. Mungkin kita belum mudeng, tapi perhatikan ya. Kadang-kadang iya ya, hari ini Tuhan itu bicara kita harus merendahkan diri. Ada orang gak suka sama aku ya kita harus ngalah. Kita datang ke persekutuan ini, loh Tuhan bicara itu lagi. Kita pergi ke komsel, loh Tuhan kok bicara tentang pengampunan, tentang kerendahan hati. Ya, itu bukan kebetulan, itu Tuhan yang bekerja ya. Firman-Nya kok sama. Kadang-kadang kita dengar firman di radio, loh sama. Kita nonton YouTube sama. Atau datang orang negur ya, kalau di pojokan ini. Lah ini juga dipakai sama Tuhan. Jadi Tuhan tuh memakai banyak cara ya. Kalau zaman sekarang tidak ngerti firman, waduh fasilitasnya lengkap ya kan. Zaman dulu datang sama hamba Tuhan. Zaman sekarang ya boleh, tidak ngerti, pas datang ini Pak Pendeta, tanya Pak Beni, mau tanya Pak, ini kok saya bingung, boleh ya kan. Tapi juga wah anak-anak muda cari kebenaran ya, cari sendiri. Oh ada penjelasan tentang ini loh di YouTube ya. Artinya ini apa sih? Buka Google ya. Nah seperti itu kita bisa lebih paham. Nah dan Sang Roh Kudus akan memberikan, kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya Roh Kudus itu berbicara dalam hati kita. Jadi kita ngerti mana yang salah, mana yang benar ya. Kalau kita mau bertindak, Tuhan saya ada masalah ini, pilih keputusan A atau keputusan B ya. Nah itu Tuhan tahu. Kalau kita merasa sombong, Tuhan juga tegur gitu. Kalau nak loh, aku nolong orang itu tadi tonggoku, kayak aneh baik nolong. Tidak ada orang tahu lihatnya. Tapi ya Bu Ivon ini nulungi tonggo nih. Tapi motivasi hati saya sombong. Iki loh aku bisa nulungi uang. Nah itu yang tahu Tuhan. Kalau Roh Kudus negur, nah, kita bisa tahu mana yang benar. Oh Tuhan, ampuni saya, bisa minta ampun ya. Nah seperti itu. Jadi minta pertolongan Roh Kudus biar firman yang sudah kita baca, kita pelajari, kita gali, kita renungkan, ini bisa betul-betul kita laksanakan di dalam hidup kita setiap hari, setiap waktu ya. Namanya renungan paling 1 jam, 2 jam, di rumah mungkin lagi setengah jam, 1 jam. Tetapi melakukannya, lah ini dalam 24 jam terus ya, dan setiap hari ketemu keluarga, ketemu cucu, ketemu anak, ketemu teman, di persekutuan, ketemu orang yang belum percaya ya. Aduh, nah ini harus dipraktekkan setiap hari. Nah, sayangnya banyak orang Kristen ya yang hubungannya sama Tuhan tuh putus nyambung, putus nyambung. Kalau butuh aja datang sama Tuhan, tapi pas gak butuh tali. Jangan sampai kita seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita harus tetap hidup di dalam firman-Nya. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui kebenaran ya. Nah, dengan membaca firman, maka kita akan tahu kebenaran. Kebenaran ini yang akan memerdekakan kita. Merdeka itu apa toh? Nah, merdeka itu tidak dijajah, bebas sudah. Mau apa silakan ya. Mau apa silakan. Memang Tuhan itu kasih kehendak bebas sama kita ya kan? Kehendak bebas.
Kamu mau pilih berbuat baik atau tidak baik itu sakarmu ya, kata Tuhan. Sudah, kamu ini dikasih kehendak bebas. Tetapi biarlah kehendak bebas yang dikasihkan Tuhan ke kita ini kita mau pakai untuk menundukkan diri kepada setiap kehendaknya Tuhan, bukan nuruti kemauan daging kita ya. Kemauan daging kita sing enak-enak, sombong ya. Oh ketok wah sama orang itu seneng, kelihatan baik ya. Waduh, kita mau yang bales ya. Kita maunya mengejar karir ya. Tidak, waduh, kalau patuh untuk Tuhan, kita maunya tuh yang elek-elek daging kita. Tetapi Tuhan itu mau yang baik ya. Tuhan itu maunya yang baik. Kita harus merdeka dari segala ikatan dosa ya. Ikatan-ikatan apa? Misalnya dalam hati kita masih ada kebencian. Dulurku itu loh nglarani hatiku perkara warisan misalnya ya. Nah, warisan nanti mati ya kita bawa ya kan. Jadi harus ada hubungan yang baik ya. Jadi seperti itu. Jadi bebaskan dari segala ikatan. Mungkin ada ini hati, aduh orang itu kok hidupnya enak ya, padahal bukan anak Tuhan loh. Saya sing anak Tuhan lah kok seperti ini. Ingat, Bapak itu orang tua yang baik. Dia tidak cuma kasih kenyamanan supaya kita tidak jadi anak Tuhan yang manja ya. Tapi Tuhan itu juga mengajar kita supaya kita jadi orang Kristen yang tangguh, yang kuat. Nah, kalau sudah dimerdekakan Tuhan itu luar biasa. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi kita menjadi hamba dari kebenaran. Saya bacakan Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran ya. Jadi anak Tuhan yang sejati selain hidup di dalam kebenaran firman, dia juga harus lepas dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Nah, ini ya, inilah yang firman Tuhan itu membebaskan kita dari setiap karakter-karakter yang buruk ya. Jadi karakter anak-anak yang suka ngerengek-ngerengek, yang suka manja, yang suka nggak ngerti kondisi orang tuanya ini lagi ada uang untuk membiayai atau tidak ngerti anak-anak ya. Tapi kalau orang makin besar, makin dewasa ngerti gimana menghargai orang tua, bagaimana bisa ngerewangi orang tuanya ya, bagaimana merawat orang tuanya kan seperti itu. Jadi kita juga pengen jadi anak Tuhan yang terus mengerti apa toh yang Tuhan inginkan di dalam hidup saya itu. Nah seperti itu. Nah menjadi hidup benar itu kan gak gampang ya Bapak Ibu ya. Sulit loh ya. Hidup benar itu gak gampang loh. Saya tuh loh bisa jatuh lagi. Sementara waktu iya ya, saya kok sombong. Aduh Tuhan, minta ampun Tuhan, jangan sampai saya sombong lagi. Minggu depan kok lali sombong lagi ya. Bisa juga terjadi seperti itu. Tuhan, saya ini diminta untuk ngampuni tau. Iya, saya ngampuni, saya mau ngampuni saudara saya. Mulutnya ngomong mengampuni, tapi di hati tuh ngampuninya 10% toh ya. 90% cik wele, cik muangkel ya. Bisa jadi seperti itu. Aduh Tuhan, aku penundukan diriku loh cuma 10% toh aku malu sama Tuhan. 90%-nya aku gak mampu. Seringkali kita jatuh. Jangan patah semangat Bapak Ibu ya. Tuhan itu tahu kok ya kita. Tapi lek jatuh, ojo lali, berdiri lagi ya. Jangan sampai jatuh, ya wis lah. Jatuh. Ancane ajarane Tuhan Yesus, mbok wis gak ngerti, wong ancane muangkel kudu dibales. Nah, seperti itu jangan ya. Nah, kalau sudah jatuh ke dalam dosa, gak mau balik lagi, itu namanya kecanduan ya kan. Menikmati dosa itu ya. Ada orang-orang muda yang suka nontoni pornografi ya. Waduh, terikat tekan nonton enak ya. Ada yang terikat sama rokok ya, ada yang terikat sama lek gak klambine sing modho saiki kok ra
rasane gak pas aku ibu-ibu ya, rasane gak pas isin aku. Lah saiki lho modele ngono lah klambiku kok ngene lah. Nah, itu ikatan-ikatan yang menyesatkan ya. Nah, kalau sudah kecanduan nikmati dosa ya terus ngikuti, gak jadi hamba kebenaran, jadi hamba dosa tadi. Tapi walaupun hidup benar itu sulit, kadang kita jatuh ya. Tapi apa? Memang kita ini bukan orang benar loh ya. Darah Tuhan Yesus itu loh yang membenarkan kita. Namanya membenarkan, aslinya lah gak benar ya. Oleh darah Yesus saja kita ini dianggap benar. Jadi nanti adili kita dibenarkan oleh darahnya Tuhan Yesus. Kita sendiri gak mampu ya. Tapi kan kita punya kerinduan toh. Kita gak sering-sering jatuh Tuhan. Aku gak seneng balik-balik tiba bablas kabeh ya. Kita gak seneng aku bolak-balik dipukul Tuhan. Gak seneng aku dijewer ayo jalan ke jalannya Tuhan lagi, ke dalam rencanaku lagi. Gak seneng saya Tuhan, saya kepingin baik-baik jalan di jalannya Tuhan. Jadi tetap hidup dalam firman-Nya ya kan, dan harus merdeka ya, bebas lepas dari seluruh ikatan dosa. Nah, kalau sudah seperti itu, lepas dari ikatan dosa, dampaknya apa toh? Dampaknya apa? Ya, bukan hidup buat diri sendiri lagi, tetapi menjadi berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang ada di dekat kita akan melihat buahnya kita. Iya ya, ada perkembangan nih kok. Biar bualake amit-amit. Bahasa Jawa itu ada istilah kala asu anak ya. Anjing kalau punya anak itu kan melindungi anak itu galak banget gitu ya. Kalau dibilang, waduh kala asu anak itu bualake nemen ya. Tapi saiki gak, malah gak galak ya. Seperti itu. Saya punya teman yang dulu itu ya memang ini pangkatnya lebih di kerjaan itu ada tingkatan-tingkatan ya, dia lebih ini. Kalau sama orang itu waduh gak menghargai gitu ya. Nek mau ngamuk tuh kertasnya dibuahin sampai anak buah itu mengambil kertas itu. Sama saya ya koyo terus kita nebar kebaikan aja ya, dibaiki aja. Lama-lama dia juga jadi teman baik ya sama saya ya. Jadi seperti itu Ibu. Jadi kita ini ya, saya ini bukan nyombong loh ya, bukan nyombong, tapi ya ayo kita sama-sama seperti itu. Kita menjadi anak Tuhan yang sejati, sehingga kita ini menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan ya. Kalau sudah gitu, ini bukan karena orang ini yang baik, tapi dilihat ya. Oh, ini nyembah sopo wong iki. Oh, nyembah Tuhan Yesus ya. Lain ya, ancen Kristen iki ya. Ada nonton di YouTube. Ini orang kita itu kok ngamukan. Lek tersinggung sedikit ngamuk begitu katanya ya. Orang kita seperti itu. Kelihatan orang Kristen dulu. Ya Pak kok menengai kalau sing bales. Nah, itu kan pengakuan dunia ya. Orang itu ngakoni gitu loh. Jadi mereka nyembah siapa kok iso punya karakter seperti ini, enggak mau bales. Karena Tuhan yang kita sembah mengajarkan seperti itu. Nah, itu buahnya ya. Ayo kita lihat di Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 4 ya. Tak bacakan bagi Bapak Ibu. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikianlah juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal dalam aku ya. Kata firman Tuhan seperti itu. Lah namanya kelet terus kayak kelet, gak dapat nutrisi yang diambil akar ya. Salurno ke ranting-ranting, nanti ranting ini jadi berbuah. Gimana supaya kita berdampak untuk orang sekitar kita, berbuah, buahnya manis, bisa dinikmati ya kalau tinggal di dalam Tuhan Yesus melekat ya. Sekali lagi Kristen sejati hidup di dalam firman Tuhan, lepas dari perhambaan dosa tetapi menjadi hamba kebenaran itu tadi ya. Dan
Kita lihat pada ayat 8-nya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau kita berbuah banyak, bukan Ivon iki api yo atine bukan, tapi orang bisa melihat sing disembah itu sapa. Siji aja iki wong Kristen iki lek nyembah Tuhan iki siji. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi biarlah kita ini terus nempel sama Tuhan ya. Baca firman setiap hari, adakan doa setiap hari ya. Bersama keluarga bagus kita memiliki mesbah keluarga. Orang tua suka intim sama Tuhan, anak-anaknya jadi niru orang tuanya ya. Terus kita lakukan, kita secara pribadi doa cuma aku sama Tuhan toh. Aku ndak nyuwun apa-apa Tuhan, aku cuma kepingin dekat sama Tuhan, aku cuma nyembah Tuhan. Sebabnya masih aku gak minta loh Tuhan itu tahu, Bapakku itu tahu kebutuhanku ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Puji nama Tuhan. Kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Saya ini tidak ada apa-apanya ya, banyak kurangnya dalam penyampaian firman, tetapi biarlah kuat kuasa Roh Kudus yang menyempurnakan firman ini memampukan setiap kita, baik saya yang menyampaikan maupun Bapak Ibu, saudara-saudari yang mendengarkan, untuk tetap taat setia sama Tuhan. Saya undang pemain musik untuk memainkan musik. Kita akan menutup pemberitaan firman hari ini. Kita pujikan pujian ini, kita renungkan sungguh-sungguh. Rindu
selamat semata, tetapi dia adalah Mesias, Kristus yang diurapi sebagai Raja. Kita umatnya Tuhan Yesus, kita mengakui bukan hanya dia juru selamat, tetapi dia adalah Raja kita, Raja di atas segala raja, Raja yang sudah memberikan darahnya untuk membenarkan kita, mengembalikan hubungan kita dengan Bapa. Kita menjadi anak-anaknya. Kalau dia Raja, dia menuntut konsekuensi kita. Kita harus tunduk, taat, setia. Sekalipun kita diberikan kehendak bebas, tetapi biarlah kehendak bebas kita sadari bahwa kita ini sudah dibeli dengan darah yang mahal. Oleh karena itu biarlah kita tunduk, taat, setia kepada Tuhan Yesus. Kita memilih untuk menjadi Kristen yang sejati. Kita tidak mau menjadi Kristen yang palsu. Kita tidak cuma memanfaatkan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, tetapi sebaliknya kita mau menundukkan diri sepenuhnya, melayani Raja atas segala raja. Bukan daging kita yang memerintah kita, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus yang terus memimpin sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kita. Biarlah kita menepis setiap keinginan daging, menyangkal diri, tetap pikul salib, sekalipun berat, sekalipun banyak proses, sekalipun banyak didikannya Tuhan. Biarlah kita tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang asli, yang murni, menjadi seorang murid, bukan sekedar pengikut yang cuma minta-minta diberkati saja. Oh Tuhan, menjadi kerinduan kami Tuhan, kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh sampai selama-lamanya. Oh Tuhan, Engkau yang paling tahu isi hati kami. Mungkin orang lain melihat kami sebagai seorang Kristen yang sepertinya saleh, tetapi Engkau tahu Tuhan, hati kami perlu terus dimurnikan. Kami menjadi murid yang terus mau belajar untuk mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Mungkin hidup kami sebagai ibu rumah tangga, mungkin hidup kami sebagai seorang bapak, bekerja dalam banyak pekerjaan. Oh Tuhan, mungkin kami sebagai anak-anak yang masih menempuh studi, apapun kami Tuhan, kami mau jadi murid-Mu. Kami mau ingin lebih lagi tahu Tuhan kehendak-Mu. Biarlah tolong kami Tuhan setiap hari menyediakan waktu kami terbaik, supaya kami boleh terus hidup dalam pengenalan akan firman Tuhan yang makin hari makin kuat, supaya kami terus-menerus menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa lagi. Kami sungguh-sungguh dimerdekakan oleh kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu begitu terbatas Tuhan, hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Kami menyerahkan kalau pemberitaan firman selesai sampai di sini, tetapi biarlah kuat kuasa Roh Kudus kami mohonkan untuk memperjelas kebenaran firman yang sudah ditabur hari ini, untuk lebih-lebih lagi tertanam dengan kuat di dalam hati setiap kami, supaya kami rindukan firman itu berakar kuat, bertumbuh, bahkan berbuah-buah lebat, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk Ibu Ivon dan suami yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan
biasanya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan pertama dilayani oleh Ibu Margiati dan persembahan kedua dilayani oleh Ibu Ida. Mari Tuhan, Kau memberi kekuatan dia kembali. Engkau sembuhkan Tuhan, pulihkan kesehatannya, supaya ia dapat sehat, kuat kembali, sehingga dia dapat melayani Engkau kembali. Juga buat kedua orang tuanya Engkau memberkati, beri kekuatan, beri damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga pagi hari ini kami berdoa buat persekutuan doa Asyade yang saat ini sudah melayani kami, melayani gereja-gereja-Mu di Magetan. Mari Tuhan, Engkau memberkati persekutuan ini, Engkau pakai lebih lagi Tuhan untuk menyatakan kuasa kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini tidak hadir di tengah-tengah kami. Di mana saja mereka berada, Engkau memberkati, Engkau kuatkan yang lemah, Engkau sembuhkan Tuhan yang sakit. Terima kasih Tuhan. Juga kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, kami serahkan perjalanan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah perlindungan, penyertaan-Mu tetap selalu menyertai kami, sehingga kami dapat pulang sampai di rumah dengan selamat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudara, angkat tangan saudara. Haleluya. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan